Setelah istirahat malam, Yu Daoseng akhirnya bangun. Tetapi dia duduk di aula utama Kuil Lord of Light, memandangi langit di luar aula utama, berpikir di dalam hatinya. Tetapi dia sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Melihat 10 garis tipis panjang di lengannya, perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Tetapi dia tidak dapat menangkapnya. Ketika suara Qin Yichen datang, Yu Daoseng tiba-tiba terbangun dan dengan cepat menepuk orang-orang di sekitarnya. Penguasa cahaya memiliki sesuatu untuk diumumkan. Jika ada di antara kalian yang bangun, cepatlah bersamaku. Tepat setelah mengatakan ini, beberapa orang berkumpul. Hercules menatap Yu Daoseng dengan hati-hati dan menghela nafas lega. Kami bangun sejak lama, dan mengira kamu tercengang, tidak apa-apa. Yu Daoseng kemudian melihat sekeliling, dan beberapa teman mengelilinginya di tengah dan melindunginya. Meskipun ini tidak perlu. Ayo pergi, cepat dengarkan apa yang akan diumumkan Lord Light. Kuil Lord of Light yang besar menjadi sunyi pada saat ini. Bahkan Zhao Wuling pergi ke sana, dan kepergiannya membuat represi Byron sedikit rileks. Byron melihat waktu, menerobos penghalang, dan baru saja lepas landas. Kekuatan kepercayaan diringkas menjadi jaring raksasa. Byron terkunci dengan kuat. Byron meliriknya, lalu langsung melepaskan perlawanannya. Mengangkat tangannya, dia tampak tak berdaya. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin bertemu dengan penguasa cahaya. Suara Zhao Wuling datang. Tetap di sini. Aku akan melaporkan urusanmu kepada penguasa cahaya nanti. Byron dengan cepat berterima kasih. Tetapi setelah berterima kasih, sudut mulutnya berkedut pahit. Tidak bisakah kamu mengambil inisiatif? Bisakah sesuatu yang begitu penting ditunda begitu lama? Tepat setelah beberapa pemikiran muncul di hatinya, Byron melihat sekilas bagian bawah matanya. Semua orang percaya di Kuil Lord of Light berdiri, menghadap ke arah Kuil Lord of Light, dan menutup mata mereka. Melihat sekeliling, kemanapun Anda pergi, ada orang percaya di kuil penguasa cahaya. Gerakan yang begitu rapi membuat Byron mati rasa untuk beberapa saat. Setelah waktu yang lama, dia pulih dari keterkejutannya, dan matanya berputar. Lord Light, sepertinya aku harus mengubah strategiku. Ketika kesadaran semua orang percaya berkumpul di lautan kesadaran publik, Qin Yichen memandang Sai Lao, yang kental di sisinya. Semua orang di sini, kan? Sai Lao merespons dengan cepat. Tuan Hui Guang, kecuali Fatih, semua orang telah tiba. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga dia benar-benar tidak bisa pergi. Qin Yichen tidak terlalu banyak berpikir, dan berkata kepada Sai Lao. Kalau begitu tolong beritahu Fatih apa yang terjadi hari ini, kalau dia bisa menggunakannya. Sai Lao tampak bingung. Tuan Cahaya, apa yang akan kamu umumkan? Qin Yichen melirik pavilion kitab suci Tibet, yang tersembunyi di lautan pengetahuan umum. Berbalik dan menghadapi orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memadatkan kesadaran spiritual di lautan kesadaran. Qin Yichen meremas tinjunya dan mengatakan ini. Hari ini, ada pengumuman yang sangat penting. Sebelum pengumuman, saya perlu menjelaskan dua hal kepada Anda. Pertama, Anda telah melihat sikap Mahkamah Agung terhadap kuil penguasa cahaya, kan? Kami ingin mendapatkan pijakan di sini, dan kesulitan di dalamnya dapat dibayangkan. Tetapi kami tidak memiliki jalan keluar, di bawah perlindungan Ares, Dewa Perang. Ada terlalu sedikit peluang untuk kita ambil, dan kita tidak dapat tumbuh dan berkembang. Kekuatan apapun harus mengelola bencana sebelum dapat tumbuh. Tujuan pertama kuil penguasa cahaya adalah mengalahkan Mahkamah Agung dan duduk di sini. Tanda seru. Kedua, berapa banyak penguasa kota terapung yang melancarkan pengepungan terhadap kuil Guangzhou saya di kompetisi? Jika Anda tidak jelas, biarkan Yu Daoseng mengingatnya kembali kepada Anda. Saya mengatakan masalah ini tidak memiliki arti lain. Saya ingin 3 pada pertemuan kompetisi setelahnya. 2000. Tidak ada kekuatan di kota terapung yang berani menantang orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Saya ingin mereka takut pada kuil penguasa cahaya. Dan saya ingin Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Semua orang di kuil Lord Cahaya tercengang. Sejak pendirian kuil Tuan Cahaya, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar perintah yang begitu akurat dari Tuan Cahaya. Menempati alam abadi dan mengejutkan penguasa kota terapung. 2 gol ini tidak jauh, hanya di depan mereka. Dengan target yang begitu akurat, banyak orang percaya yang masih sedikit bingung tiba-tiba menemukan target mereka. Meningkatkan kekuatan dan memperluas bait suci. Setelah Qin Yichen mengatakan 2 persyaratan ini, dia tiba-tiba menyeringai. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Sai Lao kemarin memberitahuku tentang visi besar untuk dunia Datong, dan aku berencana untuk menyelesaikannya dengan dia. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen langsung membawa pavilion sutra yang tersembunyi kepada semua orang. Kuil Guangzhou saya sekarang sedang menetapkan kembali aturan. Siapapun yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kuil Guangzhou harus terlebih dahulu mencatat semua praktik dan detail kultivasi di pavilion koleksi sutra ini. Sekarang di pavilion koleksi sutra, itu sudah direkam.
Merekam semua detail latihan dan latihan saya. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan orang percaya baru melakukannya dengan sia-sia. Setelah catatan pertama, mereka dapat memilih 2 dari 10 buku untuk dipraktikkan. Untukmu, aku akan memberimu kesempatan yang sama, tetapi hanya dalam 3 hari ini. Setelah 3 hari, setiap orang yang ingin memasuki pavilion kitab suci Tibet membutuhkan 10 poin dedikasi. Untuk detail spesifik, saya akan berdiskusi dengan Sai Lao. Kemudian keluarkan, paling lambat 3 hari kemudian. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen berbalik untuk melihat Sai Lao. Lao Sai, tunggu kamu datang ke kamarku. Setelah berbicara, Qin Yichen menghilang tanpa jejak. Orang tua Sai tercengang. Dia masih terjebak pada bagaimana membangun dunia HTC Datong seperti itu. Tetapi Qin Yichen sudah memulai proses membangunnya. Dan dari sudut pandang saat ini, tekad Lord of Light sudah cukup untuk direfleksikan. Bahkan jika dia datang dengan caranya sendiri, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa penguasa cahaya sepenuhnya mendukung visinya. Saat dipindahkan, Sai Lao buru-buru berteriak kepada sekelompok orang percaya. Apa yang masih kamu lakukan? Lord Light sangat murah hati, jangan sia-siakan aku. Sebenarnya, di mana Anda masih membutuhkan instruksi Sai Lao? Sekelompok orang percaya telah lama siap untuk bergerak. Metode Lord Light memiliki makna mendalam yang mutlak bagi orang-orang yang percaya di kuil cahaya Lord. Doktrin kuil penguasa cahaya adalah bahwa ketika ada cahaya di dalam hati, setiap orang bisa menjadi cahaya. Sekarang, Lord of Light secara pribadi menempatkan kesempatan ini di depan mereka, dan menempatkan sarana Lord of Light di depan mereka. Tampaknya jarak antara mereka dan penguasa cahaya hanyalah jarak waktu dan ketekunan. Untungnya, ini adalah lautan kesadaran publik. Dan tidak ada yang namanya tabrakan tubuh. Kesadaran yang tak terhitung jumlahnya memasuki pavilion koleksi sutra, mencatat poin-poin kunci dari kultivasi mereka sendiri dalam susunan yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Dan kemudian masuk pavilion koleksi sutra untuk mempelajari metode penguasa cahaya. Di hati orang-orang percaya ini, kekuatan Lord of Light sudah luar biasa kuat. Sebuah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Ares, Dewa Perang. Trik kecil dari latihan sendiri tidak ada gunanya di depan latihan Master of Light. Ini adalah perdagangan tanpa kerugian.